Ilmu mutiara sudah mulai orang obral di kitab-kitab, di pengajian-pengajian umum. Dia pun mengusul, dia buka, ini berbahaya. Maka perintah dari masyayikh kita juga harus buka untuk ngembangin itu. Kenapa dulu disembunyikan? Karena dulu orang belum bicara. Sekarang kita wajib bicara sebatas yang kita sanggup. Di luar batas kita juga kita serahkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman zahiratan wa batinah. Kama qala ta'ala wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma ya ahad shalli ala Ahmad, Allahumma ya ahad shalli ala Muhammad, Allahumma ya shalli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita masih diberikan hayat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang batin, ya, batinah. Nikmat hayat. Karena nikmat hayat inilah ada sama kita dapat mendengar, ada basar dapat melihat, kita dapat berkalam. Ini saya lagi menikmati kalam itu dan antum sedang menikmati samanya, mendengarnya. Juga memandang. Maka banyak orang memandang dengan mata, dia kira mata lah yang memandang, padahal yang mendengar, yang melihat itu adalah sifat yang tadi sama basar. Dan sama basar itu disebut wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu surat Luqman. Dan dialah yang melimpah ruahkan kepada kamu semua nikmat yang zahir dan batin. Nah, batinnya tubuh ini, telinga ini nikmat zahirnya, nikmat batinnya sama. Nikmat zahirnya mata, batinnya melihat. Sama, ya. Basar. Nikmat zahirnya jantung, nikmat batinnya qalbu. Nikmat zahirnya dapat menyentuh, merasa. Nikmat batinnya adalah ruh, ya. Jadi pada hakikatnya yang merasakan semua ini adalah ruh yang Allah tiupkan dahulu. Inilah maka kita bersyukur kepada Allah zahir dan batin. Maka kita minta ampun juga kepada Allah zahir dan batin. Karena zahir batin ini tidak kita pergunakan sebaik-baiknya, ya. Ndak saya, ndak antum, semua sama. Kita itu pendosa, ya. Karena kita bukan nabi, bukan malaikat, pasti banyak dosa. Mulai dari ujung rambut, satu tetes darah, satu sel dalam tubuh, pasti ada memori maksiat. Maka saya minta ampun kepada Allah pun juga zahir dan batin. Tadi dalam Ratibul Haddad kita baca Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sebelumnya ada gimana kalimatnya? Zahir batin belakangnya. Nah, depannya apa? Nah, lupa ya. Minta ampun kepada Allah baik zahir dan batin. Jadi kita di dalam wirid-wirid yang kita baca semuanya ada permohonan minta ampun kepada Allah. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi yang disebut tariqatnya Khidriyah, Idrisiyah, Ahmadiyah. Ini sebutannya banyak, Uwaisiyah. Sebutan-sebutannya banyak. Disebut tariqahnya tariqah Khidriyah. Kenapa? Karena Syekh Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi beliau mengambil talqin dari Sayyidina Al-Khidir. Ya. Itu coba lihat, buka sanadnya, buka kitabnya, ya. Dalam semua sanad Idrisiyah disebutkan sanad itu 3 minimal. Pertama sanad Syazili, karena Idrisiyah itu secara riwayah
Itu fara' dari Syaziliyah. Tapi Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa. Lalu dipertemukan dengan ruhaniyah Sayyidina Muhammad SAW dan Nabiullah Khidir. Apa kata Nabi Muhammad kepada Nabi Khidir? Talkinkan dia, lakinhu. Maka Sayyidina Al-Khidir mentalkin Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Diamalkanlah itu beberapa masa, beberapa saat. Sampailah satu saat ruziqa bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman. Beliau pun diberikan lagi anugerah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga ataupun tidur. Dan jika tadi Sayyidina Khidir yang mentalkin, sekarang Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Thariqah Idrisiyah itu kata ulama-ulama setelahnya, ya, disebut juga dengan Syazili, disebut juga dengan Muhammadi, disebut juga dengan Khidri atau Khadiri. Ya, itu nikmat batin, ya, nikmat batin kepada mereka. Maka sanad kita tidak boleh hanya satu, harus banyak sanadnya. Siapa tahu mandek di sini, lolos di sini, tembus di sana, ya. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para anbiya mursalin, ya, untuk Sayyidina Al-Khidir Balya ibn Mulkan, untuk Sayyidina Ali yang merupakan jami' atau boleh disebut sebagai asal sanad turuq, ya, asal dari sanad semua thariqah. Tentu juga sanad Naqsyabandiyah kita kepada Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman wa jami' sahabah wa khasatan ahlul badar minhum. وكذلك صاحب هذا الكتاب الإمام الشعراني عبد الوهاب الشعراني وإمامنا أبو الحسن الشاذلي وإمامنا عبد القادر الجيلاني وإمامنا عبد الخالق الجدواني ومحمد بهاري شاه نقشبندي ومحمد بن عبد الكريم السماني وسيدي أحمد بن إدريس الإدريسي وسيدي أحمد تجاني لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا من سين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومما أنعم الله تبارك وتعالى. Ini kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kitab, alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada dua Buya dan satu Lora. Ada Buya Zul Asfi dan Buya Dr. Aldomi, satu lagi Lora Ali Wafa, ya. Alhamdulillah selama saya jarang datang ke Ribat Ciputat, alhamdulillah mereka tetap khidmat, ya, berapapun yang datang, ya. Dan itu nikmat sekali, ya. Khidmat itu akan nikmat jika dengan mahabbah, dengan cinta. Kalau khidmat ya mesti ada mahabbah, kalau enggak hilang, jadi beban, ya. Dan ashkurukum, ya, Rabbuna yujzikum jazaan jazila, amin ya rabbal alamin, ya. Salah satu kitab yang diajarkan adalah kitab Al-Minan Al-Kubra. Al-Minan berarti anugerah-anugerah, Al-Kubra berarti sangat besar. Atau judul lengkapnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujudi tahaddus bi ni'matillahi 'ala al-itlaq. Nah, ini inspirasi daripada Imam Suyuti, guru Imam Sya'rani. Imam Suyuti itu punya kitab tentang tahaddus bin ni'mah. Di situ beliau cerita tentang bahwa dirinya secara syarat ijtihad telah mencukupi syarat, Imam Suyuti. Tapi biasa ada kawan tidak senang. Ternyata itu sudah terjadi di level ulama besar seperti Imam Suyuti, karena beliau masih junior. Seniornya tidak senang, namanya Imam As-Sakhawi. Nah, oleh para ulama ini disebut dengan jarhul aqran, ya, kritik dari sahabat. Aqran ini sahabat. Maka antum kalau dengar ada guru mengkritik guru yang lain atau muridnya, itu la yu'tabar, ya, tidak dianggap. Seperti Imam Abu Daud mengkritisi anaknya, la tarwi anhu fa innahu kadzdzab, kata Imam Abu Daud terhadap anaknya namanya Abu Bakar bin Abi Daud. Apa kata
Abu Daud pengarang Sunan, ya, yang kitab ketiga setelah Sahih Bukhari Muslim. Jangan meriwayatkan dari anakku Abu Bakar, fa innahu kazzab, dia pembohong. Ahli hadis biasa ngomong begitu, tapi itu bukan berarti orang berhenti. Ternyata muncul kaidah, ya, jarhul muasir, jarhul aqran. Nah, ini harus dipelajari selengkapnya, tidak boleh diterima. Dan wabil khusus, lebih khusus lagi, kritik kata-kata dari orang semasa dan orang yang pernah berinteraksi, fala yu'tabar, ya, tidak diterima kecuali ada asbab-asbab yang bayyinah, mufassalah, terbukti dan terperinci. Ya. Ini bertemu nggak pernah, bilang dajjal, ya kan? Bilang kazzab, nggak boleh, itu la yu'tabar. Apalagi dulu pernah berkawan, dia tuh nggak bener dulu waktu dulu ngaji sama, pernah kan begitu? Apalagi yang orang-orang pesantren tuh, perasaan dulu dia di pesantren tidur mulu, masa sekarang jadi kiai, gitu. Ya. Coba aja ntar lihat tuh, pasti ada kalam begitu. Kayaknya dia dulu suka pacaran deh waktu nyantri, kok sekarang jadi kiai sih ya? Jadi kita susah nerima. Masa dia jadi mursyid? Bullshit kali. Nah, kalam-kalam seperti ini la yu'tabar, karena dia hanya menghukumi orang tersebut dengan apa yang dia lihat masa lalu. Ya. Masa depan dia nggak lihat. Kan orang ini berubah. Lahzah yatakhayyar ayyuhal ikhwah. Orang itu bisa berubah walaupun sesaat. Apalagi sehari, apalagi 2 hari. Orang dulu sama kita aja sekarang bisa enggak sama kita, ya kan? Hadza ma waqa. Ini hakikat yang terjadi sama kita sekarang. Dulu saya menyaksikan guru saya ditinggalkan muridnya, diserang, dimusuhi muridnya. Saya kira masa sih orang tarekat bertaus begitu. Itu ternyata terjadi juga sama kita kan? Ya. Ternyata bertarekat lain dengan bertasawuf. Bertarekat itu baru teori, praktek. Teori yang dipraktekkan secara nafsiyah, mujahadah, riyadhah. Orang ini masih mujahadah, masih riyadhah. Belum habis nafs amarahnya, belum habis nafs lawamahnya, mulhamahnya. Maka wajar. Jadi antum, saya kasih tahu, jangan salahkan torikotnya jika ada orang torikot nanti bermasalah, ya. Karena orang torikot, bahkan walau ingkana mursyidan, walaupun dia seorang mursyid, ya, apalagi dia bukan mursyid, cuma periwayat, punya sanad-sanad ijazah aja, bukan seorang mursyid wasil, ya. Nah, kita di sini perlu hati-hati. Halo. Apa kata beliau? Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ya, mengembangkan satu fan. Jadi ini ilmu baru yang dibuat oleh Imam Suyuti, diambil dari satu ayat dari akhir surat Ad-Duha. Apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tahaddus bin ni'mah, terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Beliau kasih judul. Apa judulnya? Wujubit tahaddus, wajib menceritakan nikmat Allah alal itlaq, secara mutlak. Ya, ketika Imam Sakhawi mengkritisi Imam Suyuti, itu kita anggap sebagai biasa kritik satu alma mater. Nah, Imam Sya'rani tidak mengambil jalur Sakhawi, walaupun Imam Sakhawi ini gurunya, tapi dia ambil jalur Imam As-Suyuti. Nah, kita melihat mereka begitu, kita nggak boleh kemudian mengatakan Imam Sakhawi tega amat sih, nggak boleh. Ya, nahnu nahtarimuhu. Kita tetap menghormati Imam Sakhawi karena sanad Imam Sakhawi dalam bab talqin itu termasuk paling banyak. Beliau yajma' asanid al-musalsal fit talqin, mengumpulkan sanad-sanad musalsal dalam talqin. Sufi juga. Qala qadasallahu sirrahu wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Di antara yang Allah beri nikmat kepadaku, hifzi minal khawd fi ma'ani ayatis sifat. Hifzi ini masdar muawwal.
Kalau ditulis ininya ayyahfazani, Allah menjagaku. Bukan hifzi, aku menjaga. Aku, kalau diterjemahkan, aku terjaga. Minal khawt, daripada khawt. Apa arti khawt? Berdalam-dalam. Fi ma'ani sifatillah. Fi ma'ani ayati sifat. Dalam memahami ayat-ayat sifat. Ya, silakan duduk. Ya. Wa ikhbariha bighairi ilm. Ya, silakan. Wa ikhbariha bighairi ilmin mundu wa'itu ala nafsi. Allah menjagaku dari berdalam-dalam terhadap ayat sifat. Nah, ayat sifat itu contoh yad, tangan, istawa, apalagi istawa artinya secara harfiah bersemayam, tapi beliau mengatakan gak usah, cukup katakan istawa. Yad artinya tangan, tapi beliau cukup katakan yad. Apalagi Allah jaa rabbuka, jaa datang, tidak usah dimaknai aneh-aneh, cukup katakan jaa, datang. Gak usah bayangkan datangnya makhluk. Kalau antum datang dari rumah ke sini, ada perpindahan, ada perpindahan. Yanzilu rabbuna, dalam hadis, turun, Tuhan turun, Allah turun. Kalau turun dari atas ke bawah nggak? Nah, jangan. Itu namanya khawt. Mengatakan ini iya, ini tidak. Ya. Kapan kita perlu membahas ini? Jika sudah tersebar penyakit, dua penyakit. Pertama ta'til, menolak sifat ini. Yang kedua tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baru kemudian kita keep atau kita serang balik. Tapi nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan di situ nanti akan terjadi penyakit di kolbunya. Dia akan mengkritik yang nggak perlu dikritik. Ya. Wa ikhbaruha, wa ikhbariha bighairi ilmin min munzu wa'itu ala nafsi. Begitu juga Allah menjagaku untuk tidak mengabarkan maknanya tanpa ilmu. Berarti kalau bi ilmin boleh nggak? Boleh, ya. Munzu wa'itu ala nafsi, sejak aku menghafalnya di dalam diriku, maksudnya menghafal ayat-ayat itu atau Al-Quran. Wa qalla man salima min mithli dhalika minal fuqara, sedikit sekali orang-orang yang berahlu sunnah, bersuluk, bertarekat, beraswaja selamat dari ini. Bener gak? Ya, Buya Asfi kalau gak ketemu tarekat, jadi pendebat. Mungkin saya juga didebat sama dia. Wa hadha min akbari dhunub allati yaqa'u fiha al-fuqara wa la yash'urun. Nah, ternyata ini dosa yang nggak disadari oleh mutakallimin. Ahli-ahli kalam nggak sadar kalau ini dosa. Inilah min akbari dhunub, dosa yang sangat besar yang terjadi pada fuqara, pada para salik, ya, para orang-orang aswaja ini. Wala yash'urun, tapi mereka nggak sadar. Ya, membicarakan ayat Allah berlebihan, melebihi dosisnya. Ya, jangankan orang awam, ulama aja bisa tergelincir di bab ini. Antum tahu Imam Zamakhsyari itu ulama hebat loh. Tergelincir loh. Makanya tafsir beliau kullu khair illa fi babi al-aqidah sifatiyah. Ya, dalam bab sifatiyah itu bermasalah kitab tafsirnya. Tapi kita na'tamid ala kitabi. Coba tanya siapapun orang alim pasti bagi kitab dia. Maka dibersihkanlah Imam Al-Baydawi. Maka beliau buat kitab tafsir Baydawi untuk membersihkan apa yang bermasalah dari kitab Zamakhsyari. Nah, inilah yang kemudian dijadikan iktimad oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Abdul Rauf Singkal, ya, untuk menulis terjemahan Al-Mustafid. Jadi antum kalau cek Melayunya beliau itu semuanya ngambil rujukan dari Al-Baydawi. Hampir semua, ya. Benar Bu ya? Oke. Karena yang dokter tafsir beliau nih, ya. Kita konfirmasi ke ahlihi, ya. Fatara ahadahum yakhudu fil kalam ala dzat. Kalau sudah berani berbicara tentang bab-bab ayat sifat, kamu akan lihat mereka nanti yakhudu fil kalam ala dzat. Mereka akan
berdalam-dalam membicarakan tentang sifat-sifat zatnya. Wa yansama kullifa bihi min az-zuhdi wal wara'i wa shaumin nahari wa qiyamil lail wal khauf min Allah taala wa nahwi dzalik. Nanti mereka melupakan praktek-praktek tasawuf, yaitu zuhud, wara. Zuhud ini tidak hanya zuhud dari zahir, tapi zuhud yang paling inti itu dari yang batinnya. Orang zuhud itu bukan orang miskin. Orang miskin wajib zuhud. Orang nggak ada apa-apa kok, ya wajib zuhud lah. Zuhud yang afdal bal asyaddu, boleh disebut begitu ya, lebih ketat itu zuhud kepada orang berpunya. Yang kena khitab zuhud itu kan orang yang sebenarnya yang berpunya secara zahir, tapi secara hukum batin semuanya. Banyak orang-orang yang miskin, kolbunya dipenuhi dunia, dan sebaliknya banyak orang-orang yang kaya, kolbunya tidak bersama dunia. Ya. Fa ayyuhuma zahidun. Terus yang zuhud yang mana? Ya. Ada zuhud minas syuhrah. Ini zuhud fasilitas untuk syuhrah, untuk sum'ah, pamer. Orang pamer untuk apa? Illam yakun li talabi syuhrah. Semuanya untuk mencari popularitas. Nah, ada lagi, cuma itu. Ingin dikenal minimal di komunitasnya. Apalagi di komunitas yang lain, ya. Ada muhubbis syuhrah, itulah zuhud yang matlub fi hadzal zaman. Tidak menyukai popularitas, itulah zuhud yang dituntut pada zaman ini. Wal wara, ya, dan kewaraan. Wara itu meninggalkan yang boleh, khawatir terjebak kepada yang tidak boleh. Wa shaumun nahar, puasa siang, maksudnya yaumul khamis, yaumul itsnin, ya, puasa bid, wa qiyamil lail, bangun malam hari. Coba lihat sekarang, ya. Apakah masih begitu nggak nih yang berkalam-kalam, yang berjidal-jidal itu? Dulu Buya waktu jidal kayaknya nggak tahajud ya, nggak lihat, witirnya kayak sulit bangun, ya Buya. Karena setengah malam masih debat gitu, tuh kan pengakuan tuh ya. Wal khauf min Allah Ta'ala, karena memang debat itu yut'ibul qalb, debat itu melelahkan hati. Menang salah, kalah pun malu. Menang jadi arang, kalah jadi abu, sama aja. Antum menang nih debat, terkenal hebat, pinter, tapi kalbu keras. Yang paling bahaya bukan itu, merasa benar, itu paling bahaya. Merasa benar itu yang paling bahaya. Itu sebabnya kita tidak menganjurkan jidalnya. Cukuplah bahsul masail kepada fuqaha. Kita nggak usah bahsul masail. Ya, kita nggak perlu bahsul masail. Kita ini sekarang tatbiq ma'alamallahu iyana, mengajak, mempraktekkan apa yang Allah ajarkan. Wal khauf min Allah Ta'ala, takut kepada Allah, ya, ini muraqabah. Hatta kana at-tariq indahum mahdu kalamin min ghairi amali. Kayaknya mereka ini, kata Imam Sya'rani, sampai kepada suatu pemahaman thariqah itu cuma berkalam-kalam aja, nggak ada amalnya. Amalnya kurang. Ini kan gaya Aristoteles nih. Aristoteles kan begitu. Nah, kalau pemimpin negara, pemimpin daerah, mazhabnya mazhab Aristo, ini repot ini. Karena bagi Aristo, orang filsuf, pemikir itu berhak jadi pemimpin, mikir aja itu. Mungkin kita salah paham juga. Maksud dia berpikir, tapi dia punya tim, itu baru benar. Itulah yang dimaksud Plato sebelumnya. Maka saya dalam bab ini, ya, teringat kepada konsep-konsep mereka, ya. Nah, penyakit ini karena ilmu kalam
meminjam qiyasnya Aristoteles sebagian, sampai datang Imam Ghazali, lalu dirapikan oleh Imam Ghazali dan diislamkan. Kalam yang tadi masih Yunani itu diislamkan oleh beliau, diquranikan oleh beliau, dizauqkan, dijadikan sebagai mahal rohani oleh beliau. Sebelum itu tidak, orang kalam aja, debat aja. Nah, sekarang orang kok ingin mengulangi kesalahan masa lalu Ghazali dan tidak mengambil masa akhir hayat Imam Ghazali. Ya. Maka saya menganjurkan kepada para ilmuwan, saya sendiri masih senang baca kitab Al-Munqiz Minad Dhalal Imam Ghazali. Ini kitab ajib sekali. Coba bacalah itu. Biar kita kemudian faham bahwa jidal ini tidak baik. Ya. Wa ba'duhum yutali'u fi kutub, dan sebagian, kalau tadi kan kalam. Nah, sekarang bab tentang tasawuf. Antum sudah pernah dengar ada orang mengkaji tentang hakikat diri, hakikat insan, lalu mengatakan tidak perlu lagi sholat. Apa katanya? Untuk apa lagi sholat? Allah sudah dalam diri. Wujuduna wujudullah, wujud kami wujud Allah. Oh, ngeri kali. Ya, tinggi amat makomnya. Dia kira dirinya Allah. Enggak. Ya. Saya mau tanya, wujud itu sifat atau zat? Sifat pertama di sifat 20. Maka mereka tertipu dengan kaidah ini. Itu pun, kalaupun mereka sampai di zat, itu bukan zat. Wujud itu sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah, sifat zat Allah, bahasa sifat, belum zat. Lalu dia mengatakan, wujuduna wujudullah. Ini kan terjadi dulu di Aceh, terjadi di Sumatera Barat, di Minangkabau ya. Terjadi juga di zaman-zaman setelah itu di Jawa, sampai kemudian ditulis juga oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kebetulan kita baru dari sana dan dari zuriatnya, alhamdulillah. Namanya apa? Dalam Pagar. Kita diizinkan oleh Allah SWT untuk membedah kitab beliau, judulnya Kanzul Ma'rifah. Ya, sudah khatam, alhamdulillah. Nanti next, kalau umur panjang Allah izinkan dan ridha, kitab Jawami'ul Asrar. Ya, itu pendalaman ilmu ma'rifat yang ada pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ternyata dahsyat mereka kalau bicara ma'rifat. Ditulis dalam aksara Arab, bahasanya Jawi, bahasa Melayu. Ya. Nah, dulu selain bab kalam, ada di bab tasawuf. Orang-orang yang berkalam dalam bab ini, lalu memutolaah kitab-kitab yang seperti itu, yang berat-berat, tapi kemudian menjadikan ini alibi, alasan untuk tidak beramal. Cukuplah saya kenal Allah. Gitu. Nah, coba lihat apa kata beliau. Wa ba'duhum yutali'u fi kutubi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirruhu ka kitabil fusus. Di antara mereka ada yang mutalaah kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Seperti kitab Fususul Hikam ya. Ibn Arabi wafat 638 Hijriah. Udah lama ya. 638 Hijriah. Beliau yajma' baina ilmu zahir wal batin ya. Ilmu zahir batin beliau Allah izinkan menggabungkannya. Wa yasiru yafham minha khilafa muradi ashabiha min al-kufriyat. Karena basic akidahnya tidak kuat, tidak dibimbing oleh mursyid-mursyid yang mantap, yang wasul ilallah, mereka mutalaah kitab-kitab Ibn Arabi, Fususul Hikam, Al-Insan Al-Kamil, atau kitab yang lain, yasiru yafham minha khilaf ma yuridu bihi sahibuha min al-kufriyat. Dia membaca kitab itu, lalu memahami yang tidak dimaksud oleh si pengarang. Pengarangnya maksudnya apa, dia maksudnya apa. Inilah muskilah orang baca kitab Ibn Arabi. Maka sekarang Ibn Arabi tidak ada masalah sampai Ibn Taimiyah salah faham baca. Karena Ibn Taimiyah salah baca Ibn Arabi, orang mengira Ibn Arabi itu seperti yang dipahami Ibn Taimiyah. Ya. Maka banyaklah yang negur-negur saya kan. Razi, ente tobat dari akidah Ibn Arabi. Kayak dia udah pernah baca aja ya. Kita khatam alhamdulillah ya Al-Futuhat Al-Makkiyah 9 jilid alhamdulillah khatam. Antum dah khatam belum? Ya, hanya khusus saja satu baris belum khatam. Ya.
Kitab Bini'matin min Allah, Allah kasih pemahaman. Semenjak saya masih tahun 2006, masih S1, Allah izinkan saya membaca kitab itu dan khatam. Ya. Ini Bu Yasfi saksinya. Dulu kita beli waktu itu kitab itu pertama kali datang, orangnya bilang, ente yang pertama beli kitab ini, katanya. Belum ada yang beli sebelumnya. Karena cetakannya cetakan baru. Bukan cetakan lama. Kalau cetakan lama masih Darul Fikir yang rapat seperti ini. Seperti apa nih Dato'? Cacing. Lebih bahaya lagi. Lebih rapat lagi. Iya, gimana gak pusing antum gak sekolah itu. Dan kita membaca itu setelah kita ketemu guru-guru besar seperti Syekh Hasan Hitu. Saya juga masih mulazamah dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya masih ngaji kepada masyaikh besar dan masih mengamalkan thariqah-thariqah yang mu'tabarah. Sehingga apa yang beliau kalamkan ada prakteknya, ada mujahadahnya, ada usulnya. Saya kira dulu sudah faham, ternyata di balik faham kita ada lagi pemahaman yang di atasnya. Ya. Di atas langit masih ada langitnya. Dan selalu, makanya akhirnya kemudian jadi skripsi. Insyaallah nanti kita terbitkan ya. Kita terbitkan Aqidah Ibn Arabi. Ya, kita terbitkan insyaallah. Nanti kita tampilkan akidah beliau, akidah Ahlussunnah yang beliau yakini. Tenang aja, nanti kita eksplorasi lah insyaallah ya. Supaya kita tidak menuduh wali Allah itu zindik. Bahaya loh nuduh wali zindik. Maka saya bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni penulis-penulis di negeri ini yang masa lalu, yang mereka hanya dapat cerita Ibn Arabi dari orang yang tidak mengerti Ibn Arabi. Nah, itu ada beberapa penulis-penulis Ahlussunnah kita yang waktu itu kitab Ibn Arabi belum dicetak. Hanya kata orang. Ya, saya nggak usah sebut lagi karena sudah saya sebut di kajian-kajian sebelumnya. Siapa saja yang keliru dalam menisbatkan kepada beliau akidah-akidah yang tidak benar. Ya. فَيَعْتَقِدُ بَعْدُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي فَهِمَهُ هُوَ مُرَادُ الشَّيْخِ Mahyuddin. Ya. Ada sebagian orang mengira pemahaman dia ketika baca teks itulah maksud Ibn Arabi. Ini namanya pemerkosaan teks. Kalau sekarang yang belajar hermeneutik tuh ada aliran yang namanya Gadamer. Ya. Ada alirannya tuh. فَيُضِيفُونَ إِلَيْهِ الْفَوَاحِشَ. Lalu mereka menisbatkan kepada Ibn Arabi hal-hal keji yang tidak pantas dikalamkan. Ya, wasu'al aqidah. Yang pas mungkin soal i'tiqad kali ya. Atau keyakinan-keyakinan yang wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu bari'un min nahwi dzalika kullih. Ibn Arabi terbebas dari semua tuduhan-tuduhan itu. Ibn Arabi ini setelah Ibnu Taimiyah mengkafirkan dia, datang dari ulama Ahlussunnah namanya Al-Biqai, juga nulis tentang takfir Ibn Arabi. Ya, dan itu dicetak di kalangan Wahabi. Padahal Al-Biqai taraja' fi akhir umrihi, dia taubat di akhir hayatnya. Lalu kemudian dibalaslah karena kitab itu sudah nyebar, dibalas oleh Imam Suyuti, guru dari Imam Sya'rani. Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibn Arabi. Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibn Arabi. Kalau kitab Biqai judulnya Tanbihul Ghabi fi Takfir Ibn Arabi, memperingatkan orang-orang bodoh bahwa Ibn Arabi itu kafir, dalam mengkafirkan Ibn Arabi. Ini Biqai, tapi dia sudah tobat. Imam Suyuti nulis Tabri'ah, jadi judulnya beda tipis. Tanbihul Ghabi, peringatan bagi orang yang tidak mengerti bahwa Ibn Arabi terbebas dari semua kekufuran itu. Ya. Imam Sya'rani mengembangkan itu dan menulis kitab Al-Yawaqid Al-Jawahir ya, tentang akidah Ibn Arabi. Tebalnya tebal sini. Itu akidah beliau. Beliau masih pegang ya? Iya, mantap ya, luar biasa kan? Ya, lugas, quote-quote-nya bagus. Yang di Buya itu nuskah Hamba itu nuskah Buya. Nuskah Buya. Tapi yang Darul Kutub ya. Nah, Al-Waqid itu disebutkan di situ akidah Ibn Arabi yang sebenarnya yang diyakini oleh orang yang bersanad kepada Ibn Arabi. Ya, gimana? Pusing nggak nih bahas beginian?
Karena banyak yang nanya, kita kemarin bahas ini bahas kitab Al-Inbah ya. Lalu ada orang mengkafir-kafirkan Ibnu Arabi lagi, ya salam. Isma' awalan, summa tufakir, summa tukafir. Ya. Dengerin dulu, jangan langsung main komen-komen aja ya. Dengerin dulu isinya apa, baca dulu isinya apa, pikirin dulu isinya. Kalau emang kafir, kafirin aja di situ. Ya, kalau enggak masuk kepada hadis Nabi. Ya. Apa hadisnya? La taqul li akhika kafir. Jangan kamu katakan kepada saudaramu kafir. Kenapa? Kalau dia tidak kafir, ya, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jika yang menuduhnya mengkafirkan orang itu, yang dituduh tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada yang menuduh. Antum tinggal lihat aja tanggal mainnya. Nanti dia mati su'ul khotimah. Salah satunya. Mati su'ul khotimah, mati kafir. Walaupun dia bersyahadat waktu dia hidup. Sebelum meninggal, yataghayyar lahzatan, saatan ya. Sesaat sebelum meninggal berubah. Kenapa? Dia punya hutang mengkafirkan sesama muslim. Itulah dasarnya. Kenapa Imam Abul Hasan Asy'ari qaddasallahu sirrahu, imam kita Imam Asy'ari, sebelum meninggal dinukil oleh Imam Zahabi, imam sebelum Ibnu Asakir ya, dan imam-imam sebelumnya, apa kata mereka? Qala Abul Hasan Asy'ari qabla mautihi, sebelum meninggal beliau mengatakan, ishhadu anni bari'un ya, min at-takfir, anni la ukaffiru ahadan minal muslimin, saksikan aku tidak mengkafirkan seorang pun ahlul kiblah, siapapun yang disebut ahlul kiblah, orang Islam. Nah, ini akidah saya. Karena saya Asy'ari, saya mengikuti akidah Imam Asy'ari. Wa in kaffartani, walaupun ada di antara antum mengkafirkan saya, ya nggak ada masalah. Atau mendajjal-dajjalkan saya, boleh. Fadhal ya. Nanti lihat aja akhir hayat kita mana ya. Nggak ada masalah. Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah tidur. Dan lihat imam kita Imam Asy'ari la yukaffir. Ketika Imam Ibn Abi Hatim nulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dikritik-kritik rawi-rawi di situ, datang seorang wali negur dia. Ibn Abi Hatim, ente ngeritik-ngeritik orang, itu yang ente kritik sekarang sudah di surga. Nangis dia. Tapi saya bersyukur. Untung dia datangnya setelah buku jadi. Kalau enggak kita nggak tahu ilmu Jarh wa Ta'dil hari ini ya. Ya. Tapi ilmu Jarh wa Ta'dil hanya digunakan fir riwayah. Saya masih ingat guru kami Syekh Hasan itu dulu mengatakan al-jarh wa ta'dil sekarang tidak boleh. Yang menghidupkan kembali itu namanya al-madkhali. Seorang salafi yang sudah dikeluarkan oleh kelompok salafi. Tapi dia juga mengeluarkan salafi dari salafi. Nah, kita nggak ada urusan lah dengan itu ya. Kama awdahna dzalika fi kitabina al-musamma bil yawaqit wal jawaran, ada di sini ya. Ini kapan sih kita ngores-ngoresnya? Udah lama nih. Ini masih masa-masa S1 ini. Saya bacanya. Udah ada apa? Coret-coretannya nih. Alhamdulillah. Lalu kami telah menjelaskan itu dalam kitab Yawaqit dan Jawahir. Saya harapannya nanti Buya Zulasfi membedah itu walaupun cuma beberapa kali ya. Fadhal Buya ya. Ala anna hadha alladhi yadda'i at-tasawwuf ويطالع كتب الأولياء وكلامهم ويفهم غير مرادهم ربما كان معدود من جملة العوام. Nah, ini hati-hati nih ya. Jangan-jangan yang ngaku-ngaku bertasawuf, bertarekat, ngaji tentang hakikat diri, yutali' kutub al-awliya, membaca-baca kitab wali. Dia bisa bahasa Arab berarti ya? Iya? Yutali' kutub al-awliya, dia baca kitab. Wa kalamahum, atau kalam mereka, wa yafham ghaira muradihim, tapi memahami yang bukan dimaksud oleh Imam Ibn Arabi atau para aulia-aulia, baik dari pembenci sufi ataupun orang-orang yang dia senang tasawuf tapi dia awam. Apa kata beliau? Rubbama kana ma'dudan min jumlatil awam. Mungkin dia masih awam dalam bab ini. Meskipun dia mungkin secara zahir dapat ijazah thariqat A, thariqat B, tapi dia dalam bab ini awam. Bisa terjadi begitu. Dia cuma dapat ijazah thariqat A, dalam ilmu ini dia awam. Ya, ada orang ahli akidah dalam bab hadis dia awam. Ya idealnya kita mengerti banyak hal. Cuma kan kita ini nggak semuanya bisa mengerti banyak hal.
Ya. Ntar kalau ngerti banyak hal dibilang ngambil lapak lagi Bu ya. Idza qila lahu alqilana darsan fil fiqhi mathalan ya. Jika ada orang yang jika dikatakan kepadanya, coba dong jelasin bab fikih. Yubayyin lana fihi rajih minal marjuh. Sanggup enggak dia menjelaskan mana yang rajih marjuh? La yastati'u dzalik, dia enggak sanggup. Fa kaifa yafhamu asrar syariah allati matat fuhul ulama bi hasratil ittila' 'alaiha? Ya. Bagaimana dia bisa membahasakan tentang yang rahasia dari syariat jika yang zahir syariat dia nggak ngerti? Wa hum la ya'rif ahkam az-zahir. Nggak ngerti hukum yang zahir. Antum tenang ya. Masih ingat Imam Sya'rani punya mursyid namanya Ali Al-Khawas, nggak bisa baca kitab. Tapi nanya bab apa aja baik zahir atau batin dia bisa jawab. Orang kira Imam Ali Al-Khawas nggak bisa bahas zahir fikih. Orang kira gitu. Karena beliau nggak bisa baca kitab. Al-Khawas itu khidri, mutlaqan. Dia khidri. Yang ngajar langsung Nabi Khidir. Ya, syekhnya Aulia. Dijelaskan. Mau mazhab apa aja dijelasin. Imam Ali Al-Khawas. Itu sebabnya dalam fikihnya Imam Sya'rani, dia juga merujuk beberapa kali kepada Ali Al-Khawas. Ya. Orang alim bisa baca kitab, merujuk kepada orang yang bisa baca kitab. Itu terjadi loh. Terjadi. Tapi Ali Al-Khawas juga dikafirkan oleh orang di masanya. Karena ngomong-ngomong Hidriyah itu. Uwaisiyah, Ruhiyah. Memang itulah nasib-nasib mereka yang berbicara bab itu ya. Kalau kita ngikutin jalan mereka, kayaknya sama juga deh. Nggak usah khawatir, antum datang ke ribat, ada ahli fikih ya. Buya Al-Asfi ngerti mana rajih mana al-marjuh. Buya Al-Domi tahu mana tafsir dakhil. Ada yang nyempil itu tafsir-tafsir sesat masuk ke dalam kitab. Ngerti deh. Ada dakhil, ada lagi istilah lain Bu ya. Ya. Ada yang buat istilah lawannya Bu ya. Waqad kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuqi. Nah, ini kan kalau orang kita sering bacanya Dasuki ya. Nah, yang lucunya kalau orang Padang, udah Suki. Ya. Setelah kita konfirmasi kepada ahlinya dan orang-orang di sana, ternyata nyebutnya Ad-Dusuqi. Dan itu salah satu thariqah Dusuqiyah, Burhamiyah. Ya. Ada yang ngotot di covernya begitu Tat. Nah, orang alim nggak taklid kepada hasil cetakan. Kalau antum masih taklid hasil cetakan, jadi murid aja jangan jadi guru ya. Kok nggak ngeri gitu ya? Ada kaidah la tasrifa wa la qiyasa fil ism. Nggak boleh tasrif, tidak ada qiyas dalam bab nama. Contoh Al-Domi. Apa? Eduardo. Kalau Zul Asfi masih bisa lah ya. Sani Rohis masih bisa lah. Kalau Panji, Panjayo, Panji, nggak bisa ditasrif itu. Jadi tasrif itu nggak berlaku dalam nama, baik nama tempat, nama orang. Ya. Hatta asma'ul anbiya wal mursalin. Ya. Nuh itu nggak ada tasrifnya, cuma diarabikan. Apalagi ada nama-nama yang kemudian diarabkan, seperti Syuaib, qila annahu awwal man takallama bil arabiyya, wallahu a'lam ya. Siapa lagi Ismail? Ya itu nggak ghair munsharif semua. Apa kata Imam Ibrahim Ad-Dusuqi? Yaqulu min sya'nil qaum alla yatakallamu illa bilisani dhawqihim wa mahabbatihim. Ini syarat ya. Sya'nul qaum. Ciri-ciri daripada sufi hakiki. Alla yatakallamu illa bilisani qaumihim wa mahabbatihim.
tidak berbicara tentang suatu perihal kecuali dengan lisanu dzauq. Nah, berarti lisan itu bahasa. Wa mahabbatihim, dan mahabbah. Lisan, mahabbah, dan dzauq. Lisan, mahabbah, dan dzauq adanya pada ruh qalbu. Ada lisanul hissi. Babnya bab hawas. Apa arti hawas? Indra. Ada bab akal, lisanul akal. Ini mahalnya ahli kalam. Kalau yang fikhi itu zahir, hissi. Ahli fikih berbicara lisanul hissi. Ahli fikih nggak ngomong bab akliyat. Ya. Yang boleh ngomong akliyat usul fikih. Usuli, baik usul fiqh atau usul kalam, dia berbicara akli, lisanul akal. Baru masuk ke lisanul tajribah. Ini para peneliti di lab. Ada lisanul qalbi war ruh. Ada lisan qalbu dan ruh. Itu sudah lain lagi. Ya. Maksudnya apa? Man lam yadhuq lam ya'rif lam yadri. Orang yang belum mencapai rasa zauqnya, belum mengalaminya, belum masuk ke dalam bihar al-asrar, kepada rahasianya, dia tidak akan mungkin dapat membicarakannya dan tidak mungkin dapat mengerti. Maka kalaupun dia mengerti, dia hanya bisa mengerti secara kias. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku udah ngerti futuhat, nggak pernah bermursyid, nggak pernah suluk, nggak pernah khalwat, mustahil. Insan kamil, al-insan kamil, Imam Jili, ya, ini nggak mungkin. Antum baca-baca sendiri, mustahil. Harus diskusikan kepada ahlinya. Ya, kalau nggak ditalakikan, didiskusikan kepada ahlinya. Saya dulu al-insan kamil 5 kali khatam. Pertama kali baca saya kira sudah paham, ternyata ada yang nggak belang lagi. Kita kira keren 2 kali baca, sampai 2, 3, 5 kali, ternyata kesimpulan saya sederhana. Malam yazuk, lam ya'rif. 1 kalimat itu aja. Ternyata itu bukan untuk dipikir-pikirkan. Kamu merasakannya, kamu melaluinya, kamu faham. Ya. Lishawwiqun nas ila taraqqi fi baqamit tariq, fi baqamat tariq. Nah, kalau sudah pernah ke setempat, antum cerita kepada orang pengen nggak ikut ke sana? Tapi antum belum ke sana. Kata orang sih di sana bagus gitu. Saya cerita tentang Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, kuburannya. Pada mau pengen datang kan ke sana? Nabungnya aja belum. Ya, pada pengen datang kok. Kita cerita tentang makbarah siapa, imam siapa, syekh siapa, orang pada pengen datang. Karena sudah pernah. Itu baru perjalanan zahir. Sama kalau kita bercerita tentang perjalanan talqin zikir, maka banyak orang minta talqin. Cuma saya selalu menyarankan ambil talqin pada syekh mursyid yang ada di tempatnya. Kalau orang Jawa Tengah ke mursyid di Jawa Tengah, di Banten, mursyid di Banten, di Sumatera, di Sumatera. Kalau kita beruntung ketemu, ya boleh kita talqin. Tapi tidak langsung-langsung juga, ya. Karena kita nggak pernah ngobrol talqin. Ya. Syarat kita ngaji, talqin, gitu. Wa amma man liyushawwiqun nas ila taraqqi fi maqamati tariq. Kalau sudah sampai ke maqam itu, maka si yang mengalaminya cerita, barulah orang yang mendengarkannya rindu. Liyushawwiqu, mereka akan dapat menumbuhkan kerinduan kepada makhluk tentang bagaimana menelusuri maqamati tariq. Ya. Nggak kuat antum semua. Ya. Bab sabar mau coba nggak? Mau coba nggak bab sabar? Nggak kuat. Udah minta, ya Allah, yang kau ridho, yang kuat, yang aku kuat, lakukan ya Allah. Ini khidriyah. Ini ada dalam Musaba'at al-Khidriyah yang kita amalkan, ada di surat kita yang diamalkan Imam Ghazali, yang didapat dari Ibrahim At-Taimi. Apa kalimatnya? Allah maf'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun wa la ta'fal bina ma nahnu ahlun. Amalkan ya. Itu ada depan-depannya, biritnya ada. Ya Allah, lakukan pada kami yang sepantasnya bagimu. Yang pantas bagi Allah, Allah Rahman Rahim. Kalau yang pantas bagi kita, sholat kita nggak pantas diterima. Ya.
Antum dengerin kajian begini belum tentu juga husnuzon sama aneh. Ya. Aneh, kita ngomong begini, ada juga yang tersinggung. Bayangin coba. Orang yang ngaji kita begini tersinggung. Ya salam ya akhi. Ya, ada mursyid yang tersinggung saya ngomong begini. Ente berhenti aja jadi mursyid. Ya. Kita bukan lagi nyinggung-nyinggung orang ini kita lagi bahas tentang beliau. Imam Sya'rani bercerita dan dia menjelaskan apa yang beliau alami. Ya. Baik. Wa amma, fadal, ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma man hafiza kalam an-nas wa sara yulqihi lil muridin min ghairi dhawqin fa hukmu man jama'a azwaj al-hayawanat min al-dhi'ab wal-tha'alib wal-hayat wal-aqarib wa nahwiha fi ina'in wahid wa talaba ikhrajaha an tibaiha bi mukhatabatiha fala yakunu yantazim saqitu kalamin ma'a kalam wa dhalika la fa'idah lah. Nah, ada orang yang menghafalkan kitab-kitab tasawuf, lalu dia ajarkan kepada manusia. Kejadian hari ini, ya, antum coba sesekali buat perbandingan, bukan untuk mengukur orang. Ambil satu kitab tasawuf, lalu lihat di YouTube siapa yang membahas kitab yang sama, bab yang sama. Kan banyak tuh guru-guru, coba bandingin. Nanti antum tahu sendiri. Ya, kalbu kita ngomong, tapi jangan dikalamkan kepada orang. Cukup hati yang bicara. Cukup hati yang ngomong. Mana yang nyambung? Karena kelembutan kalbu dapat direkam oleh media-media itu. Nur itu dapat ditangkap oleh nur itu. Insya Allah. Ya, coba aja rasakan nanti. Wasar yulqi lil mudin min ghairi dzauq. Ada orang ngapalin kitab, dapat kitab atau dapat ijazah kitab. Nah, kan lagi tren ijazah-ijazahan nih. Kita juga kolektor ijazah sama. Kita kemana juga cari ijazah, ya. Dapat berkah karena kita cari barokah, bukan pengen tafakhur. Ya, kalau mencari ijazah tafakhuran, ya lewat sudah. Mencari gagah-gagahan nggak usah, ya. Orang yang seperti ini dihafalkan kitab-kitab tasawuf lalu diajarkan. Coba dulu ngafalin hikam kan? Ngafalin hikam kan? Itu namanya bunuh diri, ya. Tapi bagus, ya keren. Udah berarti ada usaha mau ngafal untuk ujian, tuh kan? Ya salam. Ada seorang sahabat kita, ya, dia dulu ikut khalwat sama kita lah. Udah sepuh, murid dari salah satu ulama besar di negeri ini, umurnya panjang. Dia cerita kepada saya sebelum ketemu kajian hikam versi ABCD, dulu saya ngaji hikam kepada guru saya yang ono, tapi nggak jelas, entah dia nggak ngerti, entah aku yang budek. Loh, maksudnya apa? Kiai, saya tanya gitu. Ternyata ilmu ini bukan ilmu hafalan dan ilmu diskusi. Ini ilmu zauq. Yang saya ingat cuma satu dari guru katanya. Malam ya zuklam, ya harus cuma itu aja. Yang nggak merasa nggak akan tembus. Nah, maka orang ini seperti orang yang kolektor pasang-pasangan dari binatang, zi'ab, sa'alib, hayat, aqarib, ini binatang berbisa semua nih. Ya. Nah, dikumpulin di setempat, wa talab ikhrajaha an tibaiha bi mukhatabatiha, lalu dia minta si hewan-hewan ini dikeluarkan, ya, dengan kalam-kalamnya. Fala yakunu intazim saqitu kalamin ma'a kalam wa dzalika la faedah. Tapi dia tidak mengerti bagaimana hakikatnya si hewan itu, bagaimanakah cara berinteraksi dengan hewan itu. Kalau hewan-hewan tadi dikeluarkan dari kandangnya, kira-kira apa? Ini ada orang kolektor binatang-binatang buas, masukin dalam, tengkar nggak dalam. Oke, kalau dikeluarkan, semua yang di luar dihabisin sama dia. Inilah kegilaan dalam bertorikot. Jadi kalau antum lihat ada orang bertorikot gila, itu bukan salah torikotnya, itu salah orangnya itu. Itu salahnya nih. Dulu di kampung kita dulu ada yang belajar tarekat saman.
habis baca buku Syekh Abdul Qadim qaddasallahu sirrahu, ya. Syekh Abdul Qadim punya kitab Risalah Sabitul Qulub. Dibacalah itu teknik zikir la ilaha illallah. Itu badannya panas, tiba-tiba badannya melayang, saya nggak tahu masuk ke dalam kolam. Di dalam kolam masih tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang nggak tahu. Pas dilihat, nah masuk dalam kolam. Ya. Dia ambil, dia masih tahlil. Dia ambil masih tahlil. Ya, itu kejadian. Kacau. Ilmunya dicuri. Masih mending dia ngamal ini nggak? Untuk nggak gila tuh. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu jami'ul mu'abbirina wal mu'awwilina wal mutakallimina fi ilmi at-tauhid wa adab at-tariq lam yablughu ila 10 mi'ashari ma'rifati idraki kunhi ma'ani harfin wahid min hurufil hija. Waduh, gawat ini. Kata Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, kebanyakan, ini kalimatnya bukan kebanyakan, jami' loh ya. Jangan kita masuk nih Bu ya nih. Anggap aja kita masuk ya. Jadi biar nggak ngerasa aneh-aneh. Jami'ul mu'abbirin wal mu'awwilin wal mutakallimin. Kebanyakan orang yang mengibaratkan, berteori, mentakwil-takwil, ya, berkalam-kalam fi ilmi tauhid, mengenai ilmu tauhid. Ilmu tauhid di sini bukan ilmu tauhid aqidah, tapi ilmu asrar, ilmu tentang hakikat ahadiyatullah. Ya. Wa adabit tariq, dan adabnya tariqah. Lam yablughu ila 10 mi'ashari ma'rifati idraki kunhi ma'ani harfin wahid. Mereka belum sampai, bahkan 10/10-nya belum sampai kepada hakikat satu huruf dari huruful hija. Orang kan ngira mengenal huruf itu cuma alif bata. Alif ini alif ini alif gitu doang. Bukan, alif itu ada zahirnya, ada juga batinnya. Ada yang sirnya di situ. Kata Imam Dasuqi, kebanyakan yang bicara tasawuf hari ini, huruf alif aja dia nggak ngerti hakikatnya apa. Ini kata beliau. Ini sindiran buat kita semua. 1/10 pun dari hakikat ilmu alif dia belum sampai. Itu benar, wallahi. Huwa haq. Itu dia benar. Karena semua ilmu, ya, dalam ilmu tentang hakikat basmalah yang ditulis oleh Imam Al-Jili, ya, judulnya apa? Ar-Raqim, apa judulnya? Al-Kahfur Raqim fi sirri bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya itu judulnya, kecil kitabnya, sudah dicetak. Tapi beliau pun baru membahas sedikit tentang rahasia alif. Dimulailah semua ilmu itu dari titik. Tanpa titik ada nggak huruf? Nggak ada. Maka an-nuqtah itu awal dari semua ilmu. Ngerti ilmu titiknya cukup sebenarnya. Antum boleh cerita ilmu tauhid sesuka-sukanya. Tapi siapa yang maha tahu? Apakah Ar-Razi tahu? Ar-Razi juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Dulu guru saya, Abu Ya Hasan Basri Jalil, setiap kali murid datang selalu mengatakan, ana la adri. Hasan Basri la yadri. Hasan Basri nggak ngerti. Muridnya mengira gurunya nggak alim. Pekan depan nggak datang tuh murid. Yang datang Ar-Razi yang masih kecil itu, yang masih umur 11, 12, 13 tahun. Ini ada 3 tahunan kita. Pekan depan lagi ganti lagi orang, sama pertanyaannya. Beliau cuma jawab, saya tidak tahu. Berikut lagi ada yang minta karomat. Hasan Basri bukanlah orang sahibul karomat. Begitulah terus. Akhirnya tidaklah tersisa murid beberapa, kecuali cuma beberapa. Salah satunya saya dan ayah saya, dan beberapa kawan-kawan yang masih tasdik sampai akhir hayat beliau. Nggak ada lagi. Dulu masih ngaji kitab Ihya sama beliau, masih ngaji Hikam, Khazinatul Asrar, tapi sudah nggak ada lagi. Kejadianlah sesuatu yang dikabarkan beliau 2 tahun sebelumnya. Ada satu kejadian. Laporlah orang, katanya Buya bukan orang karomat.
Itu satu. Ada lagi persoalan pelik dalam bab akidah, bab tauhid belum dapat jelaskan ketika mursyid nggak sanggup jelaskan. Kata Buya nggak mengerti. Apa jawaban beliau? Gabung dengan orang pertanyaan ini, jawabannya sama. Kalau Hasan Basri jahil, tapi Rabbu Hasan al-Basri alim. Kalau Hasan Basri jahil, tapi Tuhannya Hasan Basri nggak jahil. Maksudnya apa? Ngerti nggak? Datanglah dengan kejahilanmu kepada Allah yang Maha Alim. Itulah yang disebut laduni. Jadi orang laduni itu ketika dia datang kosong, nol kepada Allah, nol. Allah itu Maha Esa, Ahad, dan Allah juga menyebutnya Wahid. Jika kita datang dengan 1 nol, maka nilai kita jadi 10. Itulah maknanya. Orang yang salawat sekali, Allah berikan 10. Salawat sekali, antum datang dengan kekosongan itu kepada Allah, Allah berilah 10. Yang datangnya dengan nolnya 2, dapatnya 100. Datangnya nolnya 3, 1000. Begitulah terus. Inilah makna kalam Ubay bin Ka'ab. Wahai Rasulullah, saya jadikan salawat kepadamu berapa persen? Nih, ini sisi lain, sisi asrar yang ada dalam riwayat-riwayat ini. Ya, nas'alullah taufiq wassadad. Amin. Fasluk ya akhi ala yadi syekhin sadiqin hatta tablugha mablagha ar-rijal ba'da tabahhurika fi ilmi syariah. Nah, ini pentingnya. Maka tempuhlah jalan, wahai saudaraku. Ini buat kita semua. Ala yadi syekhin sadiqin. Tempuhlah jalan dalam bimbingan syekh yang sadiq. Sadiq ini maksudnya wasil, yang usul ilallah, ya. Sampai engkau mencapai mablaghar rijal, maqamat rijal, maqamat wali. Ba'da tabahhurika fi ilmi syariah, setelah engkau mendalami ilmu syariat. Ya, Buya Asfi udah khatam kutubus sittah, lalu mendalami ilmu tasawuf, wajar, ya. Gus Kohar nih sama, udah khatam kutubus sittah. Panji juga ya, benar Panji? Khatam kutubus sittah nggak? Ya. Tahu-tahu ada Bang Dodo nggak khatam kutubus sittah, tapi dia jawab, coba saya pakai tasdik aja deh. Nah, tasdiknya itu yang mahal. Kadang orang ngaji juga belum tasdik. Orang kadang belum udah ngaji tambah nggak tasdik. Karena ini yang disebut ilmu, ada yang muwassil ilallah, ada yang membuat usul kepada Allah, ada ilmu yang mani' anillah, hijabun anillah, dapat menghalangi orang jadi hijab dia kepada Allah. Ilmu yang mana yang jadi hijab? Ilmu yang membuat engkau merasa berilmu. Kayaknya kita semua ini ya. Wa illa fa anta dhallun 'anit thariq. Jika tidak, kamu sesat dari thariq. Jadi antum gak usah khawatir ya mengenai guru saya siapa aja. Insya Allah ya. Kita 15 tahun lebih ya berkhidmat untuk ilmu hadis, untuk kutubus sittah, Sahih Bukhari Muslim, dan kita buat daurah. Saya mulai dari 2006 ketemu Syekh Hasan itu, saya sudah sering mengajarkan kitab Aqidah Sanusi ya, dengan syarah Imam Bajuri, syarah imam-imam yang lain ya. Untuk akidah insyaallah lah ya. Sesuai pesan beliau, setelah tabahur fi ilmi syariah baru masuk ke jalan ini. Dan memang saya kemudian suluk lagi umur 24 ya. Setelah dari umur 13 kemudian hanya khidmat, tapi tidak ikut suluk. Cuma khidmat aja ke masyayikh, baik masyayikh thariqah dan masyayikh yang lain, dan ikut aliran macam-macam. Umur 24 saya suluk lagi. Saya masih ingat 24, umur 27 kemudian diberi ijazah oleh guru ya. Nah, umur 24 saya khatam kutubus sittah umur 22. Alhamdulillah ya. Umur 20 ketemu Syekhana Syekh Hasan itu. Dan semenjak saat itu saya rutin mengajarkan Sanusi. Jadi insyaallah akidah Imam Asy'ari Maturidi itu jadi asas kita dan asasnya ribat sampai ke depan insyaallah ya.
Kenapa? Karena Imam Asy'ari menggabungkan antara bahrul aql dan bahrul qalb, bahrul ruh. Ini terlihat dari akidah-akidah yang beliau sampaikan, asas-asasnya betul-betul sesuai dengan yang kita mau, yang kita maksud maksudnya ya. Untuk fikih, alhamdulillah kita nggak pernah keluar dari mazhab Syafi'i, dengan masih ihtiram kepada semua mazhab yang lain tentunya ya. Sesekali boleh lantum pakai mazhab yang lain ya, sesekali ya, fi waqtin fiha hajah ya, jika ada hajatnya. Wala yaghurruka qaulul awam minat tujjar wal mubashirin innaka minas salihin. Jangan tertipu oleh kata-kata netizen ya. Kalau dulu kan tujjar wal mubashirin, kalau sekarang netizen. Jangan tertipu sama netizen. Innaka minas salihin. Kohar, ente orang alim, ente mursyid, ya, jangan tertipu ya. Talqin dong kohar, ya, jangan tertipu ente kohar. Fa inna haula ajhalun nas bi tariqis salihin. Itu orang nggak ngerti apa-apa dengan thariqahnya orang saleh ya. Netizen ini gampang muji, gampang benci, gampang caci enggak? Ini tanda mereka jahil bid. Kata beliau nih, ini ngomong bukan saya nih ya, ngomong masyarakat nih. Ajhalun nas bi tariqis salihin, orang paling nggak ngerti terhadap jalannya para aulia. Fa kaifa yaj'alunaka minhum ya. Terus tiba-tiba kamu diangkat sama mereka jadi wali. Kan ada tuh ya, Buya Asfi kayaknya ada yang saya bersaksi ente waliullah gitu, ada nggak Buya? Itu di komentar YouTube kali ada. Asyhadu annaka min auliyaillah ya akhi. Kalau ada di komentar YouTube di mana, nggak usah percaya. Ya, aminkan boleh. Ya. Doanya kan jelas di hadis Nabi. Ij'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka komentarkan, yang mereka kira. Ya. Kalau Imam Syarani lebih ganas ngomongnya. Mereka ngerti apa thariqat aulia, jalannya para wali. Terus meyakini kamu seorang wali. Masa wali main komentar-komentar gini? Wallahu a'lam, ya bisa aja sih ya. Siapa tahu. Waqad sami'tu ba'dahum yaqulu li syakhsin lahu imamatu sufin ya, suf ya. Wa 'azbah. Ma baqiya fi Misr ahad yura fihi ra'aytu as-salah illa antum. Fa ahsasta bi annahu infataha fa ahsastu bi annahu intafakha hatta sara kal fil min al farah. Faqarabtu min udhuni faqarabtu ya. Lalu aku mendekat ke telinga. Oke, kita terjemah dulu ya. Aku mendengar ada seorang awam berbicara kepada seseorang, ini pengalaman Bang Dodo ini ya, berbicara kepada seseorang yang memakai serban. Serbannya Masya Allah tebal ya. Ma baqiya fi Misr ahadun yura fihi raihatus salah illa antum. Gimana terjemahan itu ya? Ketika melihat Bang Dodo pakai serban nih, ada dulu yang komentar, sekarang nih di Indonesia ada orang soleh kayak ente, Bang Do gitu. Nah nih, ada dulu ngomong gitu nggak? Waktu antum pakai ya. Dan ini kita agak sedih, ada sebagian orang mengira kalau ustadz mesti pakai sorban. Enggak mesti. Saya punya guru nggak berserban. Tapi kalau pakai serban afdal, ahsan ya. Ahsan. Tapi antum pakai sorban jangan merasa lebih nyunah dari orang. Tuh kiber tuh syaitan itu. Saya begini nih pakai begini bukan merasa lebih soleh dari antum, enggak ya. Ini ngikutin guru. Dulu guru kita ngajar begini, kita ngikutin. Ya. Ketika ada orang berbicara kepada yang pakai serban ini, nggak ada orang yang lebih soleh, ya, lebih antum, ya. Yang benar-benar mengamalkan sunnah tuh ente doang, ada gitu dulu. Sampai naik angkot, ya, naik 510 nih pakai serban dulu ya. Itu namanya lagi jos, kata teman-teman tabligh itu namanya lagi jos. Ya. Fa ahsastu bi annahu intafakha hatta sar kal fil min al farah.
Kalau bahasa kitanya, hidungnya ngembang. Ya, apa gitu nggak, Kohar? Kalau dipuji, hidungnya ngembang, wow, kayak Phil gitu. seperti Phil, apa arti Phil? Elephant, apa? Gajah. Karena girangnya bukan main, hidungnya, masya Allah, wang. Ini ungkapan aja ya. Lalu aku mendekat ke telinganya. Wa qultu lahu innahum yudhikuna alaik. Tahu nggak kamu? Sebenarnya mereka tuh lagi mentertawakanmu. Jadi ternyata yang ada dulu kan sosial medianya harus langsung ngomong ya. Orang ngomong apa, dia harus dibendung dengan omongan apa gitu. Jangan dibiarin. Waqad sami'tuhum yaquluna li dzalika marrat fayulaffiquna lahum ba'd kalimat yaqulunaha likulli faqirin ijtama'u bih. Nah, saya dengar mereka berbicara seperti itu, dikumpulkan kalam-kalam yang menarik, lalu setiap ketemu sufi atau salik atau murid santri dia ngomong begitu. Ya. Wa yahsuruna as-salah fihi fa idza faraqu wa saru salah fi ghairihi. Ya, kalau ketemu siapa terus bilang ya Allah azim, masya Allah ente luar biasa, ente orang paling saleh hari ini di dunia ya akhi. Ntar dia datang lagi ke siapa? Aneh nggak ngeliat kecuali ente hari ini akhi. Ntar ketemu lagi ana uhibbuka ya wali Allah. Begitulah orang ini setiap ketemu siapa dia ngomong begitu. Ternyata ini tabiat yang ada dulu di Mesir yang ketemu oleh Imam Sya'rani. Apakah orang Mesir begini? Ini bukan masalah Mesir nggak Mesir, ini semua orang di semua karakter. Tapi kayaknya Mesir punya kelebihan sendiri dalam bab ini ya. Maka antum yang punya ada teman bau-bau Mesir, nggak tahu ada nggak gaya begini. Namanya mujamalah. Tahu mujamalah? Ya. Wah, saya ketemu orang mujamalah udah nggak tanggung-tanggung dulu, masya Allah. Uhibbuka ya akhi fillah. Ana cinta ente ya akhi fillah. Maka kalau ada orang ngomong begitu, saya nggak berani balas. Jarang saya balas. Cukup saya katakan uhib atau insya Allah. Bukan saya nggak cinta dia. Ini udah banyak ya. Di kampung saya lah banyak sekali. Banyak yang ngomong begitu. Saya nggak balas kenapa? Khawatir, karena kata Imam Sya'rani, jika ente mengatakan uhibbuka fillah, itu sudah habis nafsiyahmu. Maka engkau terima dia apa adanya. Engkau bela dia sampai mati. Hartamu hartanya. Yang enggak binimu bukan bini dia, itu aja bedanya. Dia lagi susah, ente harus bantu. Itu kalau umum fillah. Dia lagi kenapa? Ente harus berkorban. Itu baru uhibbuka fillah. Antum sanggup nggak begitu? Baru ngomong ilmu fikih lah ke aneh, ya berani nggak? Kalau nggak usah ke teman, ke kawan, ke guru, ke siapa saja. Ini penting sekali. Ini yang teringat bagi saya. Ya. Tapi betul jika kita cinta seseorang, dan katakan kepada dia, uhibbu, saya cinta padamu. Tapi nggak usah tambahin fillahnya. Banyak hari ini yang sudah nggak pernah nanya kita, tahu-tahu sudah kemudian ngata-ngatain kita, menzindik-zindikkan kita. Itu udah banyak. Mafi kalam, mafi tabayun. Nah, karena dulu teringat inilah, maka saya nggak balas. Tapi mazil tu ya taban fi mahabbatin wa rahmatin wa rafatin insyaallah ya. Kita walaupun mereka begitu, kita nggak akan hilang rasa cinta. Makanya sampai hari ini, detik ini, saya masih kirim Fatihah lah untuk semua orang beriman dan semua orang yang dulu pernah ketemu kita, ngaji dengan kita, berkawan dengan kita, masih kirim Fatihah lah kita. Walaupun dia sudah mungkin mengkafir-kafirkan, menzindik-zindikan, mentadlil, nggak ada masalah, ya. Mungkin dia dapat kabar yang tidak pas, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Lanjut di bawahnya. Nah, orang ini harus dikabarkan. Kalau ada orang muji-muji dia, harus ada orang yang meluruskan dia kembali. Nah, maka datanglah Imam Sya'rani mengatakan, mereka itu sedang mentertawakanmu, bukan sedang memujimu. Karena setiap kali dia datang kepada seseorang, dia ngomong begitu. Hah?
Fataba ilallahi minal ikhtirar. Lalu dia taubat kepada Allah karena tertipu, ya. Wa hassana halahu, lalu memperbaiki halnya, fa'alam dzalika tarsyad, ya. Wallahu tawalla hadak wa huwa yatawalla salihin walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Hanya dapat ciatnya, Bu, ya. Hanya dapat satu, ya, nggak apa-apa lah. Intinya satu, teman-teman, adamul khawt, ya, tidak berdalam-dalam dalam bab yang sifat Allah kecuali sampai ada zauq di sana, sudah wusul ke bab itu baru boleh cerita, ya. Antum tidak boleh cerita tentang biharul ahadiyah kecuali sudah masuk ke dalam baharnya. Tidak boleh cerita tentang apapun tentang mereka illa bin naql, cukup katakan nakal aja. Imam Sya'rani salah satu orang yang sudah karam dalam bab ahadiyah, tapi baru ahadatus sifat. Ketika menukil kalam mereka selalu mengatakan wa nukila ilayya wa qila, karena beliau dapat adab, ya. Orang yang membicarakan sesuatu yang dia belum usul kepada makom itu, hurima al-usul ilaih, dia haram sampai ke makom itu. Nah, jadi caranya hanya dengan menukil kata guru saya, kata syekh saya di kitab ini, gitu. Kalau kita berdoa, semoga kita sampai di makom itu, nah, gitu boleh. Kecuali antum sudah sampai, boleh berbicara tentang itu, ya. Bab tentang zikir Allah di kalbu, ya. Kenapa ada orang anti? Karena dia belum merasakan. Kita maklumi. Kita sudah mengerti teorinya, tapi belum pernah tatbik. Cukup bicarakan hujah dalil, jangan bicara rasa. Nanti hambar, ya. Nah, teman-teman yang sudah suluk khalwat nih, ngertilah maksud saya, bahwa manisnya nama Allah itu perjuangannya berat, ya. Mata ngantuk, punggung sakit, pinggang masya Allah, kaki kesemutan, hanya untuk menikmati satu nama Allah. Allah itu luar biasa. Itu baru bahrul asma, baru lautan nama. Belum lagi hu Allah, belum lagi la ilaha illallah. Untuk menempuh jalan ini kita harus qiyamul lail, harus puasa, menundukkan mata, ngurangin makan, bahkan kita mengurangi makan yang berdaging, yang bernyawa. Nah, sehingga hawa-hawa makanan itu tidak mengganggu pikiran kita. Karena kalau gizinya banyak, nafsu besar. Kalau nafsu besar, kapan zikir mau jalan? Nah, selama ini kan baru ngaji-ngaji. Ini yang antum dengarkan ngaji, kalau belum dikhalwatkan, ikut suluk, walaupun marrah fil lail wahid, satu malam aja, cobain gak tidur, tapi dibimbing guru, gak boleh sendiri. Guru, baik di hadapan guru, atau guru mengatakan, amalkan di rumah, misalnya gitu. Harus ada perintah. Itu namanya ala yadi syekh sadiq, mesti dibimbing guru. Ini kalimat ini yang paling inti di halaman ini, ya. Nikmat bukan main, ya. Insya Allah lah nanti kalau Allah berkenan memberi kita waktu, masa untuk berkhalwat, meskipun kita nggak mungkin khalwat seperti sufi-sufi dahulu yang mereka 40 tahun subuh dan isya'nya satu wudhu, ya. Dan dalam kitab Matbuliyah, setebal ini juga kitabnya Imam Sya'rani, beliau mengatakan, saya punya guru, siapa namanya, Tolkhawi, siapa namanya di Mesir, masuk khalwat sekarang, baru keluar beberapa belas atau 40 hari. Nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Itu gimana sih? Ma'kul atau ghairu ma'kul? Bisa diterima akal? Akal antum, akalannya bisa. Loh kok bisa? Di Quran ada yang lebih. Inilah rahasia kenapa Ashabul Kahf dimasukkan 309 tahun. Ini cuma 40 hari, masa nggak percaya? Jika di umat Nabi Isa terjadi, kan Ashabul Kahf ini umat Nabi Isa, antara Sayyidina Isa dan Sayyidina Muhammad SAW, itu terjadi, masa di zaman ini nggak mungkin terjadi? Lebih mulia umat Muhammad atau umat Nabi Isa? Nabinya aja nantinya jadi umat Nabi Muhammad kok. Kira-kira lebih mulia mana? Umat Muhammad. Jika waqa'a fihim, terjadi pada mereka, maka fa'aula bina, maka terjadi di zaman ini lebih utama, lebih mungkin, ya, lebih mungkin.
Maka sebenarnya ini yang disembunyikan oleh Allah. Banyak orang sekarang khawat di gunung-gunung, di gua-gua, di tempat-tempat tertentu yang dia nggak tahu zaman ini. Kalau zaman ini sekarang udah zaman internet, udah YouTube. Ya, banyak pas keluar-keluar di bengong, persis seperti Ashabul Kahfi bengong. Wah, duit zaman jadul, zaman-zaman Mojopahit, wallahu alam, zaman Wali Sembilan. Ini tusaddiq amlu tusaddiq, setajid. Percaya apa enggak, antum nanti akan ketemu orang aneh-aneh itu. Ini zaman sudah sangat aneh. Ilmu mutiara sudah mulai orang obral di kitab-kitab, di pengajian-pengajian umum. Dia belum usul, dia buka. Ini berbahaya. Maka perintah dari masyayikh kita juga harus buka untuk ngimangin itu. Kenapa dulu disembunyikan? Karena dulu orang belum bicara. Sekarang kita wajib bicara sebatas yang kita sanggup. Di luar batas kita juga kita serahkan kepada Allah. Itulah alasannya kenapa kita masih pakai kitab. Ya, karena kita khawatir fizallat, lisan ini kadang-kadang aneh, bisa tergelincir. Ya, semoga Allah menjaga akidah kita semua. Dan saya pertegas, aqidatuna aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Dan tasawuf kita tasawuf bersanad kepada Rasulullah. Tasawuf kita tasawuf bertariqat mu'tabarah. Tariqat Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, Imam Shibli, Imam Abdul Hasan Shazili, Imam Abdul Qadir Jilani, Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Ahmad bin al-Idrisi, Muhammad bin Abdul Karim Samani, Ahmad Rifai, dan lain-lain, yang semuanya mu'tabarah kepada imam-imam dan kepada Rasulullah SAW. Dan dalam fikih insyaAllah 4 mazhab, bahkan jika ada mazhab yang bersanad yang lain, ya kita terima. Namun ribat insyaAllah iltizam dengan mazhab Syafi'i insyaAllah. Demikian yang dapat kita ulas malam ini. Semoga Allah memberkahi yang mengajar di tempat ini, guru-guru, para masyayikh, dan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, baik hadir di sini ataupun tidak. Semoga barakah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan wabil khusus kepada orang yang berjasa pada tempat ini. Ini nggak nyewa, alhamdulillah ya. Jadi ini bukan tempat-tempat yang kita sewa-sewa di luar. Nah, ini alhamdulillah ada orang baik musinin. Saya minta kepada antum semua mengirimkan Fatihah untuknya. Namanya Pak Amin Mastur ya, orang Pekalongan ya. Sudah wafat beliau. Alhamdulillah istrinya dan anaknya masih hidup. Kita kirimkan Fatihah untuk beliau dan keluarga-keluarganya, para pendahulunya, dan siapapun yang berjasa kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar-benar ya amin. Dan terakhir wabil khusus kepada siapapun yang ikut kajian kita, guru-guru yang mendidik kita, orang-orang yang dulu pernah bersama kita ataupun sekarang tidak lagi, siapapun yang di kolbunya masih ada nur Nabi Muhammad SAW, di kolbunya masih ada tasdik kepada Allah dan Rasulnya, kita sampaikan salam dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.